bacot. Anak durhaka. Oke, coba kita hening sejenak. Ke arah sana, ayo. Lu yakin, Dok? Ini jalan keluarnya. Awas lu ya kalau salah. Gua udah capek banget ini. Lu sih enak masih muda. Kita ikhtiar aja dulu, Pak. Daripada diem kan. Udah sih, Pak. Ikutin aja. Kita juga lagi sama-sama berjuang ini. Tahu lu kan bawel banget. Gua jajelin tikus juga lu. Iya, gua sih kagak doyan. Emang lu tuh habis 6 tusuk. Sialan lu. Nah, alhamdulillah. Itu kayaknya pintu keluarnya deh. Wah, iya bener, Dok. Hebat lu, Dok. Iya, gua juga hebat kali. Udah ayo, cepet. Udah gerah banget ini gua. Akhirnya kita bisa pulang. Dikunci nggak ya kira-kira pintu ini? Ya udah biar gua duluan dah yang keluar. Udah sesek banget ini napas gua. Diungkep di sini. Ya udah naik duluan, Pak. Cepet akad. Gerah ini gua. Hati-hati, Pak. Keras banget ini pintu. Dikunci kayaknya ini mah. Pakai tenaga kan? Lu gitu aja nggak kuat. Ya, banyak omong lu mau lihat. Sini bantuin gua ya. Bisa nggak Parungkat? Alhamdulillah kebuka juga ya Allah. Keras banget ini pintu. Cepet goblok naik. Panas di dalam. Akhirnya gua bisa menghirup udara segar. Sebelum menangkap Karto kita harus mempunyai persiapan yang lengkap dari segala lini tanpa terkecuali. Gua mengecek kembali kesiapan rompi anti peluru, magazen cadangan, serta memastikan radio HT milik seluruh anggota tim sudah berada di frekuensi darurat yang sama. Hanggan sampai di antara kita ada yang terluka hanya karena kecerobohan kecil atau meremehkan laporan yang dibawa oleh saksi di kantor polisi tadi. Sebagai komandan tim, keselamatan seluruh personel yang ikut meluncur pagi ini adalah tanggung jawab mutlak yang ada di pundak gua. Jeng akan kita tangkap soalnya tidak waras dan rekam jejaknya sebagai buronan. Kasus Bang membuktikan bahwa dia siap melakukan apa saja untuk lolos. Orang dengan gangguan kepribadian psikopat seperti Karto tidak akan ragu menggunakan senjata tajam atau taktik licik untuk menyerang petugas. Gua melirik ke arah luar jendela, mengamati barisan pohon dan semak belukar yang makin rapat, menandakan bangunan besar target operasi sudah semakin dekat. Suasana yang tampak tenang di luar sana sama sekali tidak menurunkan kewaspadaan. Gua yang sudah terlatih bertahun-tahun, tiap personel di mobil belakang juga sudah gua instruksikan lewat pesan singkat untuk menaikkan level kesiagaan mereka ke titik tertinggi. Senjata laras panjang harus sudah dalam posisi siap tembak. Dengan pengunci yang baru boleh dibuka begitu kaki kami menapak di tanah halaman. Wilden yang duduk di sebelah gua tadi memberikan informasi penting bahwa target suka membingungkan. Orang dengan trik muncul secara mendadak dari balik dinding. Peringatan dari anak kecil itu menjadi dasar bagi gua untuk menerapkan formasi perlindungan berlapis di setiap sudut. Gua tahu betul medan pertempuran di dalam ruang bawah. Tanah yang dilaporkan pasti akan sangat minim cahaya dan penuh dengan jebakan. Oleh karena itu, gua memastikan setiap anggota tim sudah dilengkapi dengan senter taktis berdaya tinggi yang dipasang di bawah laras senjata mereka. Gas beracun dan kapak besar yang menjadi andalan Karto untuk menyiksa. Korban-korbannya harus kami antisipasi dengan pergerakan yang super
cepat dan presisi. Begitu pintu masuk utama berhasil didobrak, tim pembongkar harus langsung mengamankan area vital tanpa memberi celah. Gua memikirkan kondisi para tawanan seperti Kona, Robi, dan rombongan Pak Rungkat yang kabarnya sedang menahan sakit akibat siksaan biadab di dalam sana. Waktu benar-benar menjadi musuh terbesar kami pagi ini. Setiap detik penundaan bisa berakibat fatal bagi nyawa mereka. Peluru tajam sudah terisi penuh di dalam kamar senjata, memberikan keyakinan ekstra bahwa hukum negara tidak akan bisa diintimidasi oleh teror seorang penjahat kambuhan. Karto harus tahu bahwa pelarian panjangnya dari kasus Ban akan berakhir dengan sangat tragis di tempat ini. Gua memberi isyarat tangan kepada pengemudi untuk mulai mengurangi kecepatan. Mobil begitu siluet pagar besi. Bangunan besar itu mulai terlihat. Di balik kabut tipis, operasi senyap ini harus benar-benar rapi. Tidak boleh ada suara benturan atau teriakan sebelum formasi kepungan matang. Tugas kepolisian pagi ini bukan sekadar menangkap seorang buronan, melainkan menyelamatkan seluruh warga Desa Maja dari bayang-bayang ketakutan yang mencekam. Dominasi teror yang dibangun Karto bertahun-tahun harus runtuh total di bawah cengkeraman hukum pagi ini juga. Gua meraba borgol besi yang tergantung di pinggang, membayangkan bagaimana dinginnya. Logam itu nanti akan mengunci kedua pergelangan tangan si psikopat gila. Tidak akan ada kompromi bagi pelaku kekerasan anak dan penyekapan massal seperti yang dia lakukan. Tim 2 dilaporkan sudah mulai bergerak memutar, menembus kebun belakang untuk menutup jalur pelarian rahasia yang mungkin diakses dari area gerbang bawah tanah. Koordinasi internet harus berjalan mulus agar tidak terjadi salah tembak di tengah situasi yang membingungkan. Mental seluruh anggota gua pastikan sudah berada di titik puncaknya. Tidak ada rasa ragu atau takut yang boleh menyusup ke dalam barisan. Pasukan taktis ini, kami datang sebagai representasi keadilan, dan kegilaan Karto akan kami hadapi dengan disiplin militer yang ketat. Gua menatap lurus ke depan, melihat mobil patroli utama yang mulai mengambil posisi berhenti di balik reruntuhan tembok yang tertutup ilalang tinggi. Detik-detik krusial yang akan menentukan nasib para korban di dalam bunker bawah tanah kini sudah berada di depan mata. Ajo semuanya, buka pintu mobil perlahan, turun dengan posisi siaga rendah dan langsung menyebar sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah direncanakan. Kita pastikan pagi ini menjadi akhir dari petualangan gila si Karto bajingan, dan kita bawa dia ke pengadilan hidup-hidup.